Hakikat ruqyah, diriwayatkan Nabi mau diruqyah dari orang hadis kafir, Muslim, malah ini hadis masuk Muslim Islam. sahih. Ya, ada seorang yang dia ahli yarki minar rih. Dia ini ahli meruqyah dari penyakit rih. Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayanya menyebutkan ar-rih itu yuqalu arwah wahya kinayatun anil jin, wahya kinayatun anil jin. Wasummu arwahan li'annahum la turawna fahum bimanzilatil arwah. Ada seorang bernama Dimat ibn Sa'labah al-Asdi. Beliau datang ke kota Mekah, kemudian fasami'a sufaha Mekah inna Muhammadan majnun. Dimat ini ahli meruqyah di zaman jahiliyah, khususnya penyakit-penyakit jin, yarki minar rih, penyakit-penyakit jin. Kemudian dia mendengar dari orang-orang bodoh Mekah mengatakan Muhammad kena penyakit junun, gila. Maka Dimat bin Sa'labah ini mengatakan, "Lau anni laqaituhu la Allah yashbihu ala yadi." Andai aku berjumpa dengan Muhammad, mungkin aku bisa sembuhkan dengan tanganku ini. Maka Dimat ini bertemu dengan Nabi falyaqyahu wa qala, dan dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Sini aku ruqyah kamu, semoga Allah sembuhkan kamu," padahal belum masuk Islam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wa qala innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Dimat mengatakan, a'id alayya kalimatika haula, ulangi lagi kalimatmu wahai Muhammad. Fa'ada hunna alaihi Rasulullah SAW. Maka Nabi mengulangi kalimat ini 3 kali. Maka Dimat yang mendengar kalimat ini mengatakan, wallah laqad sami'tu qaulal kahana was-sahara wasyu'ara. Aku telah mendengar ucapan para dukun, para tukang ahli sihir, para orang-orang ahli syair, dan aku belum pernah mendengar kalimat ini. Ini luar biasa ini. Waqad balagna na'usal bahr, dan aku udah nyebrangi lautan, udah kemana-mana, belum pernah dengar kalimat ini yang engkau ucapkan ini wahai Muhammad. Mana tanganmu? Ubayyi'uka alal Islam. Sini tanganmu, aku mau berbaiat masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, wa ala qaumik, juga kaummu wahai Dimat, wa ala qaumi, ya atas kaumku. Nah, ini Dimat ini yarki minar rih, sering meruqyah dari gangguan rih. Rih di situ dikatakan minal arwah, kinayah anil jin, ya, penyakit-penyakit orang kesurupan, gangguan jin. Makanya Nabi Muhammad dikira gila itu kena gangguan jin. Makanya mau diruqyah sama Dimat, ternyata pas Nabi baca muqaddimah, Dimat ta'ajub, Dimat kagum, langsung masuk Islam. Nggak pernah aku dengar ini kalimat ini dari mantranya dukun, mantranya tukang sihir, pujian-pujian para penyair, belum pernah aku dengar ini. Cuma dengar kalimat suci dari Muhammad muqaddimah saja, Dimat sudah langsung masuk Islam. Maka dari sejarah ini ruqyah yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, bahkan meruqyah sengatan kalajengking, demam, dan orang-orang yang kesurupan di zaman jahiliyah itu ngefek. Dan ini sudah hukum fikih, bagaimana muslim diruqyah non muslim. Imam Syafi'i membolehkan asal dengan kitabnya Allah, Taurat yang tidak ada tabdil, perubahan, atau dengan hal sesuatu yang tidak syirik, mengandung kesirikan. Buktinya ketika ada sahabat Nabi mengharamkan, lalu ada sahabat yang protes, kunna narki fil jahiliyah kaifa tara ya Rasulullah, kami ini zaman jahiliyah udah sering meruqyah, gimana menurutmu hai Rasul? A'ridu alayya ruqakum, coba tunjukkan cara kalian meruqyah. Ditunjukin sama Nabi, apa jawabnya Nabi? La ba'sa biruqa man lam yakun lahu syirkun. Sebenarnya ruqyah itu nggak apa-apa. Sebenarnya ruqyah nggak apa-apa asal nggak ada unsur kesirikan aja, kata Nabi.
Maka jika ucapan kita tidak ada unsur kesyirikannya, mau itu dari orang kafir, mau itu dari muslim, mau itu dari orang fasik, maka itu tetap ada efeknya. Buktinya Siti Aisyah sering diruqyah oleh seorang Yahudi perempuan. Maka jika ada orang mengatakan, udah nggak usah ruqyah, coba aja kamu datang ke pendeta diruqyah, pasti kamu juga bereaksi, pasti kamu juga kelojotan, pasti kamu juga kesurupan. Apa bedanya? Itu permainan kata-kata, itu permainan pikiran. Berarti kamu tidak membaca sejarah dengan benar, dan kamu tidak memahami hakikat ruqyah dengan benar. Kalamun yustasfa, ucapan, dia bisa ucapan muslim, bisa ucapan non muslim, dia bisa sugesti, bisa nasihat, bisa sholawat, bisa Quran, bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bisa Madura. Kalamun, tapi yustasfa, yang dikonfirmasikan, diniatkan di hatinya sebagai kesembuhan, maka itu ada efeknya. Tapi kita tidak mencontoh mereka, kita tidak mencontoh orang Yahudi, kita mencontoh caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, caranya ulama-ulama kita, guru-guru kita yang soleh, yang meruqyah dengan bacaan-bacaan. Mau itu ada reaksi atau tidak, kami meniru guru-guru kita yang soleh, yang mereka meniru guru-gurunya, meniru sahabat, meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, fasajada falagathul aqrab usbu'ahu wansarafa. Ketika Nabi sholat, beliau sujud, tiba-tiba jari beliau kena sengatan kalajengking, ya. Maka beliau beranjak dan mengatakan, waqala la'anallahul aqrab la tada'u nabiyyan wala ghairah. Semoga Allah melaknat kalajengking, enggak bisa bedain mana nabi mana bukan nabi, disengat juga Nabi. Akhirnya ngambil air garam dan Nabi membacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu Nabi mengusapkan dan seketika itu juga sembuh. Ini ada 2 metode di sini. Metode pengobatan bil adwiyatit tabi'iyah, yang kedua bil adwiyatil ilahiyah, pengobatan alami dan pengobatan ilahi. Nabi ambil air garam, ini pengobatan alami. Kemudian Nabi membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ini pengobatan ilahi. Al-murakkab bi hadainil amrain, kombinasi keduanya, dan ini dianjurkan. Bahkan ketika Nabi SAW kena santet, kena sihir, ada yang mengatakan kalau Nabi kena sihir berarti Nabi dikuasai jin dong.